Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Bu Guru berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita belajar di rumah, Bu Guru berharap kalian tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran di kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Ya anak-anak, bertemu dengan Bu Guru Zumrotin ya, dari SDIT Asamil. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran hari ini yang kita capai adalah 1. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan manfaat sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan apresiasi karya seni mozaik dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sumber daya alam yang berupa hewan langka. Baik, anak-anak yang Bu Guru sayangi, persiapkan buku tulis dan pensil atau bolpen, kemudian simak video Bu Guru berikut ini. Anak-anak yang hebat, apakah kalian tahu hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Coba kalian amati gambar berikut. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Sekarang contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Gambar apakah ini, Nak? Ya, betul. Ini adalah ayam. Dan tahukah kalian apakah di mana tempat tinggalnya ayam? Ayam tinggal di darat. Ciri-ciri ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Tentunya kalian sudah tahu kan anak-anak? Karena mungkin setiap hari kalian makan daging ayam atau telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan biasanya ada di dataran tinggi. Selanjutnya, gambar apakah ini anak-anak? Ini adalah gambar bebek. Bebek tinggal di darat. Namun, bebek juga dapat berenang loh. Bebek dibudidayakan di peternakan.
Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Sekarang kita melihat apakah ini anak-anak? Ini adalah ikan. Ikan tuna ya anak-anak. Ikan tuna itu tempat hidupnya di air, tepatnya di laut. Nah, sekarang manfaat mengonsumsi ikan untuk kesehatan, yaitu mencegah penyakit jantung. Ikan laut memiliki protein yang tinggi dan kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Menjaga fungsi dan kesehatan otak, mendukung kesehatan tulang, baik untuk penderita gangguan tiroid, menjaga kesehatan mata. Ayo, siapa yang tidak suka makan ikan? Mulai dari sekarang makan ikan ya. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan. Ada juga ikan sebagai ikan peliharaan. Ini adalah gambar kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel, seperti di gambar itu menunjukkan kelinci sedang makan wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Anak-anak sekalian, sekarang Bu Guru ingin tanya kepada kalian, apakah perbedaan tempat hidup kelinci dan ikan? Ayo, menurut kalian, apakah sama hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Tentunya tidak, bukan ya? Jadi tempat hidup kelinci di darat, sedangkan tempat hidup ikan di air. Anak-anak, setelah kita mengetahui manfaat dan ciri hewan untuk manusia, tentunya selain manfaat yang bisa kita ambil sebagai makanan, maka di sini hewan juga dapat kita gunakan untuk membuat hasil karya seni. Contohnya yaitu bulu ayam. Bulu ayam bisa kita jadikan hasil karya seni mozaik, yaitu tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana cara membuat mozaik. Nah, sekarang kita akan belajar mengapresiasikan terhadap hasil karya seni mozaik. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Contohnya, wah, bagus dan indah sekali karya mozaik ini. Menurut saya, karya mozaik ini akan lebih baik ditambahkan gambar hewan. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara kita memberikan apresiasi hasil karya mozaik. Anak-anak, setelah kita mendapatkan manfaat
daripada hewan. Tentunya kita memiliki kewajiban kan? Nah, di sini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hewan tersebut, terutama hewan langka. Kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan langka tersebut? Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Misalnya yaitu dengan mendirikan swaka marga satwa, kemudian kebun binatang, dan taman nasional. Yang kedua yaitu melakukan penangkaran hewan langka. Sebelumnya, kalian telah mengetahui hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita, bukan? Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, apa sih hewan langka itu? Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Ini adalah contoh kebun binatang Ragunan. Dengan melindungi hewan langka, maka kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Itulah hak yang kita dapatkan dari menjaga kelestarian hewan langka. Hari ini kita sudah mempelajari banyak hal yang bermanfaat ya anak-anak. Di antaranya adalah kita sudah belajar bagaimana ciri khusus hewan dan manfaatnya, kemudian cara menjaga hewan langka dan melestarikannya. Kemudian yang ketiga adalah cara mengapresiasi karya seni mozaik. Anak-anak Bu Guru yang hebat, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, hindari kerumunan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.